Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas mengenai teori inteligensi Charles Perman yang beranggotakan Ayu Sri Utari, Muhammad Qaid I Azam, Aina Nurriswati, Syafiqni Arifuzaki, Andini Cahaya Putri, Mutiara Nurfadilah, dan Agi Irgiansyah. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang biografi dari Charles Perman. Charles Perman lahir pada tanggal 10 September tahun 1863 di Inggris. Nah, sebelum ia menjadi seorang psikolog, ia pernah menjadi perwira angkatan darat di Inggris selama 15 tahun lamanya. Selama pengabdian tersebut, setelah 15 tahun tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk memfokuskan dirinya belajar tentang psikologi. Belajar psikologinya dinaungi langsung atau dibawahi dan dibimbing oleh Wilhelm Wundt di University of Leipzig. Setelah itu, Perman diminta oleh William McDougall untuk menjadi kepala profesor pikiran dan logika di University College London. Dan pada tahun 1911, Charles Perman dipromosikan jabatannya sebagai guru Groth dan diresmikan gelarnya menjadi profesor psikologi pada tahun 1928. Perman dijuluki sebagai the father of factor analysis karena mengusulkan konsep one factor tersebut. Puncak prestasi Perman pada saat itu ada yang pertama yaitu penemuan faktor umum dalam kecerdasan manusia, pengembangan teori G, dan sintesis kebiasaan empiris pada kemampuan. Two-factor theory. Menurut Perman bahwa kecakapan intelektual terdiri dari dua macam, korelasi G-faktor dan S-faktor dalam performance. Menurut Perman, inteligensi mengandung dua macam faktor, yaitu general ability atau faktor general. Faktor ini terdapat pada semua individu, tapi berbeda satu dengan yang lainnya. Mendasari semua faktor perilaku orang, mencakup semua kegiatan intelektual yang dimiliki oleh semua orang. Karakteristik faktor G yang pertama adalah merupakan kemampuan umum yang dibawa sejak lahir, yang kedua bersifat konstan, yang ketiga dipergunakan dalam setiap kegiatan individu, yang keempat jumlah faktor G setiap individu berbeda, yang kelima semakin besar jumlah G yang ada dalam diri seseorang, maka makin besar kemungkinan kesuksesan hidupnya. Yang kedua adalah special ability atau faktor spesial. Faktor ini merupakan faktor yang khusus mengenai bidang tertentu, berfungsi sebagai perilaku khusus saja. Jumlah faktor ini sangat banyak sehingga kalau pada seseorang S faktor dalam bidang tertentu lebih dominan, maka orang itu akan menonjolkan dalam bidang tersebut. Mencakup semua faktor khusus tertentu yang relevan dengan tugas tertentu. Karakteristik faktor S yang pertama adalah dipelajari dan diperoleh dari lingkungan, yang kedua bervariasi dari kegiatan yang satu dengan lainnya dari individu yang sama, yang ketiga jumlah muatan S pada tiap-tiap individu berbeda. Menurut Perman, tiap performance adanya G faktor dan X faktor. Perman berpendapat bahwa faktor G itu tergantung kepada dasar, sedangkan faktor S dipengaruhi oleh pengalaman, yaitu lingkungan. Menurut Perman, faktor G dan S selalu bekerja sama sebagai kesatuan. Kemampuan seseorang bertindak dalam setiap situasi sangat bergantung kemampuan umum dan khusus. Ani dan Jadi Ana masing-masing mengikuti tes faktor intelijensi G dan atau S tes memberi IQ sumbangan di pada setiap sekolahnya. perilaku Setelah intelijen hasilnya manusia. keluar, ternyata diketahui bahwa IQ Ani dan Ana sama-sama 105 atau rata-rata. Padahal Ana selalu memperoleh peringkat 3 besar di kelasnya, sedangkan Ani untuk mendapatkan peringkat 10 besar saja sudah dirasa memuaskan. Namun, kenapa IQ mereka bisa sama? Ternyata, berdasarkan teori dua faktor
Spearman, tes intelijensi atau tes IQ hanya mengukur faktor G yang dimiliki Ani dan Ana, dan tidak mengukur faktor S-nya. Hal ini berarti faktor S yang dimiliki Ani dan Ana itu belum tentu sama. Dan setelah latar belakang Ani dan Ana ditelusuri lebih lanjut, ternyata Ani merupakan siswa yang pandai dan tekun dalam belajar, sedangkan Ani merupakan siswa yang gemar dan menekuni olahraga bola voli serta mengikuti banyak perlombaan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum.